Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh partisipan mahasiswa di program studi Magister Ekonomi Syariah, program Pascasarjana Institut Agama Islam Syahid Bogor. Utamanya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Neneng Nur Hasanah, DRA Mhum, Kaprodi dari Magister Ekonomi Syariah juga di Universitas Islam Bandung. Alhamdulillah ya. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban di program studi Magister Ekonomi Syariah, program Pascasarjana Institut Agama Islam Syahid Bogor. Ini adalah program kerjasama antara INAIS dengan Unisba. Mudah-mudahan berkelanjutan dan kami tentu saja di INAIS sangat mengalu-alukan ya, sangat berbangga hati sanjuang kayak si orang awak. Tersanjung sekali bisa hadir dan mudah-mudahan nanti bukan hanya di daring saja tapi juga di luring, mudah-mudahan bukan hanya online tapi juga bisa offline ya. Baik, kita akan dengarkan bersama beliau dari Ibu Dr. Neneng Nur Hasanah. Kebetulan ini satu kelas dulu di UIN Bandung gitu ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan silaturahminya ukhuwah Islamiyah tetap terjaga, bisa saling mengisi. Saya banyak belajar dari beliau. Nah, selain mungkin karena ini ya, punten karena ibu-ibu jadi rajin di organisasi juga. Jadi mungkin nanti boleh juga info-info ke teman-teman nih yang ini saya udah ini kan untuk ke organisasi ya, misalnya di APIC saya sudah sampaikan juga, kemudian juga di masyarakat ekonomi syariah, di MES ya, bisa bergabung juga. Kebetulan di kampus juga ada IAEI juga gitu, tapi lagi-lagi kurang berjalan dengan baik. Ada ADI juga, kemudian juga ada asosiasi-asosiasi yang lain, ada Fordebi, ada ADESI gitu ya, tapi sebagian belum berjalan dengan baik. Tapi tadi sebelumnya kita sudah diskusi Bu Dokter terkait dengan kebijakan-kebijakan di ekonomi di Islamic Social Finance, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa diberikan kepada kami pencerahan ya terkait dengan problem terkini ya, masalah-masalah, cabaran-cabaran terbaru terkait dengan pengelolaan dari zakat, infak, sodako dan juga wakaf yang ada di Indonesia ini. Baik, beliau adalah Kaprodi tadi di Magister Ekonomi Syariah. Nanti boleh memperkenalkan diri juga Ibu ya, biar lebih kenal. Ini kebetulan kayaknya laki-laki semuanya ini. Yang perempuannya kayaknya ada belum hadir ini. Mungkin masih masak kali ya, Wak, ya gitu ya. Baik, menghemat waktu saya berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Dr. Neneng Nur Hasanah untuk memberikan presentasinya, dan mudah-mudahan sudah bisa share screen juga. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdurrahman Wisno atas waktu, kesempatannya yang diberikan kepada saya khususnya, tentunya juga kepada Prodi ya, karena mungkin ini juga salah satu bagian dari program studi begitu ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du.
mungkin saya ulangi lagi ya ucapan terima kasih saya ini untuk Pak Abdurrahman Misno, Pak Dr. Abdurrahman khususnya, umumnya juga untuk INAIS ya, nah, khususnya juga mau program Magister Ekonominya yang telah tadi bersedia melakukan kolaborasi barangkali ya untuk menyelenggarakan kegiatan guest lecturer ya, dosen tamu. Kira-kira begitu ya, supaya memang saling lebih mengenal, saling bersilaturahim gitu ya. Kan silaturahim itu akan mendatangkan rezeki, memanjangkan umur ya, mudah-mudahan. Nah, kebetulan nanti juga kan Pak Dr. Misno akan jam 10.20 ya, 20 insya Allah tukeran di program studi kami ya dalam mata kuliah Medlit gitu ya. Nah, saya kebetulan di sini kemarin mungkin ingin menyampaikan ya hal-hal yang terkait dengan tadi Islamic Social Finance ya, tetapi lebih khususnya mungkin ke zakat, karena kebetulan kami sedang melakukan penelitian tentang zakat gitu, dan beberapa ada yang sedang berproses, ini yang terakhir ini masih belum selesai, tetapi ada yang sebelumnya juga sudah selesai begitu ya. Nah, perlu juga mungkin dipublikasikan ya, di-share, dibagi begitu ya, untuk selain menjadi pengetahuan mungkin juga bisa menjadi nanti inspirasi juga mungkin ya untuk dilakukan penelitian lanjutan, karena ternyata berkaitan dengan zakat ini masih banyak hal-hal yang perlu terus dikembangkan begitu. Mungkin izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Ibu, mudah-mudahan bisa ya. Ternyata di INAIS ini banyak bapak-bapak ya ketimbang ibu-ibunya ya, Pak Dokter. Iya, betul. Betul, banyak bapak-bapaknya. Jadi pas masuk saya langsung bapak-bapak semua gitu, langsung nyari nama yang perempuan. Iya, betul. Tadi ada Ibu Siti Rosida siapa ya, alhamdulillah berarti ada teman juga ini ya. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya terkait dengan bagaimana transformasi zakat produktif ya. Jadi lebih khusus ini ke zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Nah, ini belum selesai betul gitu ya tema ini gitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu sekalian siapa tahu yang ada yang terinspirasi untuk meneliti tentang zakat lebih jauh begitu ya. Nah, ini bisa dilakukan barangkali ya. Nah, kenapa saya tertarik kepada zakat produktif ya, dan saya dengan tim ya, kami di tim itu mencoba juga melihat zakat ini sebagai objek kajian yang sebenarnya bisa dilihat dari berbagai sisi begitu ya, bukan hanya aspek fikih. Mungkin selama ini studi-studi tentang zakat lebih sudah tidak lagi mengarah kepada hanya kajian fikih saja begitu ya, tetapi juga lebih kepada implementasinya, bagaimana peran fungsinya dalam kehidupan ekonomi masyarakat gitu ya. Dan kita pun hari ini sudah punya undang-undang zakat yang di dalamnya memang mengakomodir ya tentang zakat produktif ini begitu ya. Nah, namun demikian memang kami masih menemukan ya beberapa hal, beberapa kendala gitu yang itu menarik ya perhatian kami untuk melakukan kegiatan penelitian ini. Nah, zakat produktif ini kan merupakan salah satu instrumen yang penting ya dalam meningkatkan perekonomian bukan hanya umat Islam gitu ya, apalagi kalau Indonesia ini masyarakat yang mayoritasnya Muslim. Tentu kalau zakat ini optimal ya, kaum musliminnya mampu meningkatkan kesejahteraan gitu ya, ekonomi mereka ya otomatis akan berpengaruh kepada perekonomian negara ya, perekonomian nasional gitu ya. Mengingat potensi zakat juga sangat luar biasa gitu. Sampai hari ini hanya baru 20% saja yang terserap baik penghimpunan dana zakat itu dari potensi yang ada masih
sedikit ya yang bisa terserap gitu ya. Artinya masih banyak hal-hal yang sebenarnya bisa terus ditingkatkan dari penghimpunan dana zakat ini ya. Apakah di antaranya memang ada kaum muslimin juga yang tidak menyalurkan dana zakatnya ke lembaga-lembaga zakat misalnya ya, artinya menyalurkannya sendiri ya, atau sebenarnya ini juga termasuk yang terus digali begitu. Tetapi tadi potensi zakat ini sendiri luar biasa begitu ya sebenarnya. Kalau kita melihat dengan potensi zakat ini seharusnya gitu ya rasio Gini tidak terlalu seperti hari ini ya, begitu sangat senjang gitu pendapatan satu sama lain begitu ya. Kemudian kemiskinan juga tentu harusnya berdampak gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan besar terkait dengan masalah zakat dan juga tadi mungkin instrumen keuangan sosial Islam lainnya ya, bukan hanya zakat gitu ya. Jadi dari potensi yang ada ini luar biasa. Indonesia kan negara yang memang terkenal paling dermawan ya masyarakatnya gitu ya. Jadi kalau disupport untuk melakukan aktivitas derma gitu itu mudah. Ya, masyarakat Indonesia itu sangat mudah gitu ya, karena memang dorongannya adalah keyakinan gitu ya, ketika diminta untuk melakukan infak, sodakoh ya gitu ya, apalagi dengan penjelasan-penjelasan ayat-ayat hadis gitu akan sangat mudah gitu, dan ini bisa menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Artinya bukan muzaki saja gitu ya, orang-orang yang yang di dalam Al-Qur'an disebut fisyarra'i wa dharra'i gitu ya, karena ada support itu yang mungkin tadi dalam keadaan atau dharra juga gitu ya, sangat kekurangan madorot dirinya sendiri, tetapi ketika ada dorongan untuk mengeluarkan hartanya itu mudah gitu. Jadi dari satu sisi memang potensi-potensi crowdfunding ya di kalangan umat Islam ini luar biasa begitu. Nah, tinggal barangkali pengelolaannya gitu. Nah, inilah yang mungkin menarik ya untuk dikaji bersama-sama gitu ya. Di satu sisi tadi sebuah instrumen yang penting gitu, tapi di sisi yang lain pengelolaannya memang diakui belum optimal gitu ya. Nah, zakat ini sendiri ada dua di dalam prakteknya, dan ini zakat produktif ini sudah ada memang diatur di dalam undang-undang zakat ya gitu. Jadi zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik itu memang tujuannya untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik ya, dan secara umum untuk kesejahteraan umat gitu. Nah, penyaluran zakat ini ada dua ya, ada konsumtif, ada produktif ya. Kalau konsumtif betul-betul menangani permasalahan kebutuhan primer mustahik gitu ya. Jadi para pengelola zakat dalam hal ini Bas dan Las ketika menyalurkannya juga sudah gitu ya, mengeluarkan sudah selesai begitu ya, habis begitu ya untuk keperluan sehari-hari misalnya ya, ada janda yang memang sudah tidak ada yang menafkahi, dianya sendiri sudah tidak punya penghasilan ya, betul-betul untuk kebutuhan pribadi mereka gitu ya, untuk kalau ada anggota keluarga yang fakir atau miskin yang sakit gitu, jadi betul-betul secara konsumtif habis begitu ya, dana zakat itu disalurkannya secara konsumtif, itu maksudnya seperti itu. Nah, adapun untuk produktif gitu ya, itu tadi tujuannya jadi dana zakat ini disalurkan tidak langsung habis gitu ya, tetapi bisa bertahan lama, bahkan diharapkan terus berputar gitu ya. Sehingga tadi mustahik ini tentu saja untuk bisa seperti itu, mustahik ini kan harus diberdayakan terlebih dahulu gitu. Karena ketika program-program zakat produktif ini dilaksanakan, hal yang pertama akan ditemui oleh para pengelola zakat adalah tadi kondisi mustahik yang bukan hanya sisi finansialnya saja yang kekurangan yang perlu disupport, tetapi aspek lainnya juga ternyata memprihatinkan gitu ya. Mohon maaf, umumnya orang yang fakir, orang yang miskin itu kan tadi
tingkat pendidikannya, tingkat kesehatannya gitu ya, itu juga rendah. Sehingga untuk mendorong mustahik ini bisa berdaya guna begitu ya, itu tentu memerlukan pendampingan dan pembiayaan dari aspek-aspek lain gitu ya. Tidak langsung kemudian dikasih modal untuk usaha. Nah, usahanya juga bingung. Ya, dagang tuh seperti apa, kan banyak yang seperti itu gitu ya. Atau kalaupun mereka sudah punya usaha ya yang apa namanya sangat tradisional begitu ya, memang harus ditingkatkan gitu ya dari sisi dari berbagai sisinya gitu ya. Nah, oleh karena itulah tadi di satu sisi kegiatan zakat produktif ini diyakini ya memiliki tujuan yang baik, mendaya gunakan mustahik gitu ya, sehingga lebih bermanfaat gitu untuk kelangsungan hidup mustahik ya dengan jangka yang lebih panjang gitu ya. Tidak dikasih uang misalnya 750.000 ya mungkin seminggu 2 minggu sudah habis begitu ya. Nah, tapi diharapkan tadi long term gitu ya, menjadi lebih panjang gitu. Nah, namun di sisi yang lain ya zakat juga tadi dikategorikan ibadah mahdhah gitu, yang aturannya sudah cukup terinci. Nah, ini juga nanti hal-hal yang kami temukan gitu ya. Jadi aturan-aturan fikih mengenai zakat ini juga sudah cukup rinci begitu ya, sehingga ada beberapa lembaga zakat juga yang memang tidak mau ya menyalurkan zakat ini. Bukan tidak mau, memang ya tidak mau ya. Sehingga tidak punya program-program zakat produktif gitu. Karena berkeyakinan ya zakat sudah disalurkan konsumtif saja gitu untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan primer mustahik gitu ya, atau asnaf yang lainnya. Nah, kenapa? Karena tadi di dalam pengelolaan zakat produktif itu mesti itu memerlukan pendampingan ya, yang di situ juga ada dana-dana operasional yang harus dikeluarkan. Nah, sementara tadi pos-pos zakat itu kan sudah jelas ada 8 asnaf gitu ya. Kadang-kadang tidak cukup juga pendampingan itu hanya mengandalkan 1/8 untuk amilin gitu ya. Nah, sehingga dalam prakteknya lembaga-lembaga zakat ketika mengelola zakat produktif ini pasti memadukan dengan instrumen lain, dengan infak, sodaqoh, wakaf begitu ya. Jadi tidak bisa sendirian. Karena tadi memang sebagai ibadah mahdhah ada aturan-aturan yang cukup mengikat gitu ya untuk pelaksanaan zakat ini gitu ya. Nah, sehingga ya ini memerlukan upaya yang lain yang dilakukan adalah tadi menggabungkan program-program zakat produktif itu dengan infak, sodaqoh, wakaf gitu ya. Kenapa zakat produktif gitu ya? Kenapa zakat produktif ini harus gitu ya? Ini terlepas ya dari ada tadi yang berbeda pendapat tentang apakah boleh gitu ya zakat itu disalurkan secara produktif. Namun gitu ya kenyataannya gitu ya manfaat zakat itu memang akan lebih baik kalau sifatnya long time gitu ya, panjang gitu ya, tidak hanya mengatasi kebutuhan yang sesaat gitu ya. Nah, dan ini tadi tentu saja bentuknya di antaranya adalah tadi bagaimana menyediakan modal yang produktif ya untuk diolah kemudian dikembangkan. Gitu. Kemudian tadi kenapa penting gitu zakat produktif? Karena bukan hanya mengatasi kebutuhan tadi perut ya, hanya berhenti di perut, atau misalnya kalau masalah kesehatan, masalah pendidikan ya, anak mungkin pendidikan tadi diberikan beasiswa misalnya dari dana zakat gitu ya. Tapi kan ada perlu arahan yang sustainable juga, yang sustain juga. Ya, karena ketika mereka hanya diberikan beasiswa sekolah dari mulai SD, SMP misalnya ya, SMA kemudian berhenti. Nah, ini juga tidak selesai gitu persoalan-persoalan sosial dan ekonomi itu gitu ya. Nah, sehingga tadi memerlukan upaya bagaimana meningkatkan kemampuan orang yang miskin ini, yang mustahik ini, yang menjadi bagian dari mustahik khususnya yang fakir dan miskin ini, sehingga
bukan hanya meningkatkan pendapatan ya, tetapi tadi kemiskinan itu sendiri dapat dientaskan gitu ya. Kemudian pengumpulan dan pendistribusian zakat itu dapat mempercepat distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat muslim. Nah, ini salah satu ya kan, zakat itu adalah salah satu instrumen ya yang kuat di kalangan masyarakat muslim karena memang diwajibkan ya, walaupun tadi belum seluruhnya potensi zakat ini bisa terserap, artinya masih ada juga muzaki yang mungkin kesadarannya belum ada, atau mungkin sebenarnya sudah ada tapi dia menyalurkannya sendiri ya secara personal gitu ya. Nah, ini bisa gitu ya, perputaran ini bisa lebih baik gitu ya, sehingga pencapaian tujuan ya dalam hal kesejahteraan umat ini bisa bersama-sama dilakukan. Nah, terkait dengan tadi zakat ini kita sudah ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, dan untuk pengelolaan zakat produktif ini sudah diatur gitu ya. Artinya ada ya, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk upaya produktif gitu ya, dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ya, artinya zakat sudah diberi payung hukum ya supaya dikelola secara produktif gitu ya oleh lembaga-lembaga zakat. Dan pemanfaatan zakat untuk usaha produktif ini nanti diatur juga gitu. Ini bisa dilakukan jika gitu ya kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi. Ya, jadi tidak mungkin orang yang sedang lapar gitu kemudian disuruh usaha gitu. Jadi dalam prakteknya itu dipenuhi dulu kebutuhan primernya, kebutuhan yang pokoknya, baru setelah mereka tidak berpikir soal makan gitu ya, baru kemudian difikirkan program-program yang bersifat produktif. Jadi sudah diatur seperti itu gitu ya. Jadi zakat produktif itu akan dilakukan apabila kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi. Nah, ini mungkin juga satu hal yang perlu difahami gitu ya, sehingga untuk yang berbeda pendapat tentang pengelolaan zakat produktif ini bisa melihat ya sisi ini. Artinya zakat yang disalurkan secara konsumtif itu bukan berarti dihentikan, malah harus tetap dilakukan ketika mustahik itu memang membutuhkan gitu ya. Jadi tidak mungkin zakat produktif itu disalurkan kepada salah seorang mustahik ketika dia punya kebutuhan yang primer gitu. Ketika kebutuhan primernya belum terpenuhi gitu ya. Jadi tidak akan konsentrasi kan gitu usahanya juga, dia akan orang lapar ya, kasarnya kan seperti itu ya. Kalau orang lapar diajak usaha kan agak susah ya. Jadi harusnya penuhi dulu gitu ya rasa laparnya gitu kan, baru setelah itu diajak ya untuk memikirkan tentang bagaimana supaya dana nanti yang ada itu dikelola lebih sustain. Nah, kemudian di dalam Peraturan Menteri Agama juga ya nomor 373 tahun 2003, pengelolaan zakat ini yang produktif ini memang sudah ada juga gitu ya, sudah dijelaskan juga. Jadi penyaluran zakat ini bisa berbasis sosial, bisa juga berbasis pembangunan ekonomi. Nah, yang berbasis sosial ini dilakukan dalam bentuk tadi dana langsung, dalam bentuk santunan, memang untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik gitu ya. Nah, dan tadi yang berbasis pembangunan ekonomi itu dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha gitu kepada mustahik, baik langsung maupun tidak langsung ya, yang pengelolaannya dapat melibatkan mustahik ataupun tidak gitu ya. Misalnya ada di Basnas Jawa Barat itu pernah salah seorang pengelolanya menyampaikan di antaranya bentuknya itu misalnya seperti ini. Jadi Basnas itu mengeluarkan uang 2,5 juta untuk para janda ya, para mustahik yang mereka itu janda-janda yang sudah tidak punya penghasilan dan tidak punya orang-orang yang menafkahinya gitu ya. Nah, tapi kalau 2,5 juta itu diserahkan kepada mereka, itu akan habis gitu ya dalam waktu yang singkat gitu ya, mungkin paling lama juga berapa
berapa gitu ya, 2,5 juta itu. Tetapi kalau, nah kebetulan ada 10 katanya waktu itu, sehingga ada 25 juta kan berarti ya. Nah tapi kalau dikelola terlebih dahulu, ya gitu, nah ada oleh orang yang memang punya usaha, kebetulan punya modal ya, dan kemudian nanti dilakukan pengawasan oleh pihak BAS gitu ya. Nah jadi uangnya itu diserahkan kepada ini pengusaha ini gitu ya, yang akan mengelola usaha ini. Nah kemudian nanti diserahkanlah nanti, jadi dapat bagi hasil ya yang 10 orang janda ini dari kegiatan usaha si pengusaha ini. Nah sehingga tadi hasilnya itu bisa lama gitu ya, bisa si para janda ini memperoleh penghasilan yang terus rutin gitu ya, sementara yang pokoknya tetap ada gitu ya. Jadi setiap bulannya atau sesuai dengan usahanya masih tetap memperoleh pemasukan gitu ya, dan itu berlangsung lama. Namun ini juga bukan hal yang mudah begitu kan. Hal ini juga bukan hal yang mudah karena tentu saja untuk pengusahanya perlu pengawasan terus-menerus gitu ya, bahkan mungkin pembinaan dan pendampingan supaya usahanya terus berkembang sehingga tidak putus juga penghasilannya itu diberikan kepada para janda ini. Nah ini salah satu contoh gitu ya, bahwa penyaluran zakat produktif ini berbasis pembangunan ekonomi begitu. Nah, dalam institusi zakat kita mengenal ada 2 ya, yang Basnar dan Laj, yang institusi yang dibentuk oleh pemerintah dan institusi atau lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi secara resmi dilegalisasi ya, disahkan oleh pemerintah, yaitu lembaga amil zakat. Nah, dan dalam banyak penelitian dalam ternyata ada beberapa hal juga ya, perbedaan antara pengelolaan zakat oleh BAS dan oleh LAS gitu ya, ada perbedaan-perbedaan ya, kadang dari sisi ketaatan ya, syariah compliance-nya gitu ya, kemudian dari sisi tadi kepatuhan terhadap undang-undangnya, BAS itu kan lebih hati-hati karena memang sekaligus mengkoordinasi kan kegiatan-kegiatan zakat gitu ya. Nah kadang-kadang kalau di LAS itu informasi-informasi yang berkaitan dengan aturan-aturan ini mungkin juga belum tersosialisasi atau belum terliterasi dengan baik gitu ya. Demikian juga di dalam manajemen gitu ya, terutama di penghimpunan. Nampaknya LAS ini lebih kreatif gitu ya, lebih banyak bisa menghimpun dana. Tapi ini juga tadi ada plus minusnya sebenarnya begitu ya. Nah, jadi ada 2 institusi di kita ini. Nah, hanya tadi bentuk distribusinya sendiri tadi di BAS maupun di LAS ini, bentuk ini sudah dilaksanakan dengan Macet dikit ya. Tes. Siap, lanjut. Bu dokternya kayaknya agak kesendat dikit nih kayak sinyalnya nih. Oke, terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah hadir nih. Kita masih nunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk lagi. Silakan Bu Dokter, lanjut. tiba-tiba terlempar. Iya, ini problem negara modern biasanya ini negara berkembang. Ya, silakan lanjut dulu. Ya, baik. Boleh di full screen lagi, Bu Dokter? Bu Dokter boleh di ya, full screen? Lagi. Oh iya. Boleh di full screen kan biar lebih besar kelihatannya. Iya, situ boleh. Ya, baik. Nah, jadi bentuknya ya tadi di BAS maupun di LAS ya, di lembaga Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat LAS,
dua bentuk penyaluran zakat ini sudah dilakukan ya, baik konsumtif maupun produktif ya. Nah, jadi kalau konsumtif tadi memang langsung untuk dalam berupa santunan ya, langsung berupa santunan baik untuk tadi kebutuhan sehari-hari, untuk pendidikan gitu, untuk kesehatan gitu ya, atau tadi untuk pelayanan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan mustahik gitu. Nah, sedangkan untuk produktif zakat itu tadi disalurkan dalam bentuk pemberian modal usaha begitu ya. Nah, hanya nanti program-program masing-masing berbeda gitu ya. Misalnya kalau ada yang berbasis UMKM untuk yang produktif ya. Kalau untuk yang produktif itu ada yang berbasis UMKM, ada yang langsung kepada individu. Nah, karena kami menemukan ada ternyata 4 klaster gitu ya dalam pengelolaan zakat ini. Pertama tadi walaupun secara institusi lembaga ada 2, BAS dan LAS, tapi dalam prakteknya itu ada 4 klaster gitu ya. Jadi lembaga yang di bawah pemerintah tadi BAS gitu ya, yang dibentuk memang oleh pemerintah. Kemudian yang LAS ini tadi yang dibentuk oleh masyarakat itu tadi ada yang berbasis lembaga keuangan ya, di perbankan misalnya ya. Jadi perbankan itu kan menarik ya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, kemudian juga ada yang berbasis ormas gitu. Karena kenapa kami membuat klaster ini? Karena ternyata punya ciri-ciri sendiri ya, yang berbeda satu sama lain. Ada yang berbasis ormas ya, ada VZU ya, Persis, Lazizmu Muhammadiyah gitu kan, Laziznu NU gitu ya. Nah, jadi untuk mereka ini program-programnya kalau yang berbasis ormas itu kan memang dari jamaah untuk jamaah gitu ya. Jadi dana-dananya dihimpun dari muzaki jamaah masing-masing ormas. Nah, disalurkannya juga tadi untuk jamaahnya sendiri. Nah, sehingga memang dari satu sisi saya menemukan juga ya, kami menemukan juga ada efektivitasnya juga ya, karena orang-orang yang dipilih yang mau diberikan bantuan untuk program zakat produktif itu bisa langsung diawasi karena memang jamaah sendiri gitu ya. Nah, jadi dari mulai mungkin kriteria ya, dari awal diseleksi kriteria siapa yang bisa diberikan bantuan modal gitu ya, sampai kemudian pelaksanaan usaha itu terus gitu ya, terdampingi dan terawasi gitu ya. Nah, yang berbasis lembaga keuangan ini luar biasa juga, karena kan memang walaupun mungkin tidak semua ya nasabah itu menyerahkan dana zakatnya di bank di mana dia menyimpan uang atau menerima pembiayaan begitu ya, tapi ternyata cukup banyak begitu ya. Bahkan ada bank syariah misalnya ya, yang memiliki lahan sendiri ya untuk ditanami kopi ya di daerah Cililin. Nah, nanti yang mengelolanya adalah para petani. Nah, kemudian hasilnya nanti di pemasarannya dibantu gitu ya oleh perbankan ini. Tapi tadi ternyata keteteran ya dalam tanda petik untuk langsung mengelola secara langsung si lembaga perbankan ini, sehingga memerlukan juga kerjasama dengan lembaga-lembaga zakat yang lain supaya terserap gitu kan, tersalurkan dana-dana zakatnya gitu. Nah, dan tadi jadi yang berbasis lembaga keuangan khususnya perbankan gitu ya, perbankan syariah, yang berbasis ormas begitu ya. Nah, yang BAS ya tadi yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, satu lagi yang memang betul-betul dibentuk oleh masyarakat ya, kemudian ada yang berbasis dari mulai tingkat yang lokal gitu ya sampai nasional ya. Salah satunya misalnya kalau di kita mengenal mungkin rumah zakat ya, sudah banyak sekali juga penghargaan yang diberikan gitu ya, dan program zakat produktifnya itu melalui program misalnya diantaranya adalah program desa berdaya. Jadi masyarakat penyaluran zakat produktif itu tidak hanya langsung bertujuan kepada pembenahan masalah ekonomi.
tetapi juga dilakukan pembenahan lainnya ya, termasuk peningkatan religiusitas masyarakat gitu ya. Makanya ketika tadi program Desa Berdaya itu mengangkat relawan ya yang berasal dari desa yang bersangkutan, tetapi itu dilakukan juga dengan seleksi gitu ya, harus ada seleksinya juga untuk jadi relawan. Nah, itu tadi yang dibenahi itu bukan hanya aspek ekonomi, tetapi kesehatan, lingkungan begitu ya. Dan religiusitasnya. Makanya program-programnya itu Rumah Zakat di Desa Berdaya itu tadi program pengajian gitu, bukan hanya program ekonomi saja. Program ekonominya ada gitu, tetapi tadi termasuk juga lingkungan gitu, pembenahan tempat buang air begitu ya untuk desa-desa yang masih memang lingkungannya masih buruk begitu ya, dia diperbaiki begitu. Karena untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat itu ternyata pengaruh lingkungan juga sangat besar gitu ya, dengan lingkungan yang buruk ya, dengan tingkatan religiusitas yang rendah ya gitu, membangun mindset yang buruk juga di kalangan para mustahik ya, sehingga memang sulit untuk keluar dari kemiskinan itu gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya, dan kebetulan juga kami sedang mencoba meneliti, ternyata memang sudah mulai banyak yang concern ya para peneliti ini untuk melihat masalah Islamic Social Finance khususnya tentang zakat ini dikaitkan dengan lingkungan gitu ya, dikaitkan dengan lingkungan. Selama ini kan tadi mungkin fokusnya ke ekonomi begitu ya, asalnya fikih. Nah, sekarang mulai berpikir kepada kemanfaatan ekonomi. Kemudian tadi sosialnya juga, karena kan kalau tidak sehat ini juga akan mempengaruhi gitu ya, pendidikan gitu ya. Nah, sekarang itu lingkungan juga ternyata mendapat perhatian yang besar gitu ya terkait dengan ini. Nah, ini barangkali ini ada yang bentuk programnya itu. Jadi bisa diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Jadi ada yang konvensional, nanti zakat produktif itu ada yang kreatif gitu ya, dalam penyalurannya itu. Kalau yang konvensional itu diberikan barang-barang produktif, misalnya dikasih hewan ternak supaya si mustahik ini bisa beternak. Ya, dikasih 2 pasang ini kambing gitu kan, terus diternakan. Nah, ini masih konvensional sifatnya gitu ya, atau diberi barang-barang yang lain gitu ya, memang dibukakan warung, nah kemudian disuplai barang-barang dagangannya begitu ya. Nah, di sini mustahik memang harus memiliki kreativitas gitu ya dalam menciptakan bisnis baru yang memiliki prospek bagus di masa depan gitu ya. Tadi asalnya mungkin dia menggembala hewan yang tetangga ya, hewan orang lain, menggarap sawah orang lain, nah kemudian nanti diberikan modal-modal tadi berupa barang-barang ini. Tapi ini tidak mudah juga gitu ya, merubah tadi mindset mereka dari yang penggarap menjadi pemilik gitu ya. Ternyata untuk merubah itu juga tidak mudah gitu ya. Dan disinilah tadi untuk pendamping itu ya, dalam hal ini adalah kan amil-amil nanti yang akan mendampingi itu ya. Ini kan perlu dana operasional yang tidak sedikit juga gitu ya. Nah, dan inilah yang kemarin ya dari pihak Basden itu merasa khawatir gitu. Nanti takutnya kayak ACT gitu, kayak kasus ACT gitu kan. Bagaimana nih gitu. Karena kalau untuk zakat itu jelas-jelas memang ada ketentuannya ya, berapa amil boleh menggunakan itu gitu ya. Nah, atau berapa nanti lembaga bisa menggunakan itu untuk operasional gitu ya. Nah, ini ada hal seperti itu. Nah, kalau yang kreatif ini dilaksanakan dalam bentuk modal usaha ya. Nah, nanti bisa untuk tadi pembangunan proyek gitu ya. Kegiatan sosial gitu, atau modal usaha mikro kecil dan menengah UMKM, pengembangan ekonomi usaha para pedagang, pengusaha kecil, kemudian supaya menjadi pengusaha, bahkan mungkin nanti menjadi pengusaha besar gitu ya. Nah, di sini memang memberikan modal gitu untuk para mustahik ini ya. Modelnya bisa macam-macam, ada yang kelompok bergiliran ya, ada juga yang memang tidak demikian gitu ya. Tetapi ini semua memang memerlukan dana operasional yang tidak sedikit juga gitu ya.
Nah, ini apa namanya di antara bentuk-bentuk program-program yang dilakukan oleh BAS dan LAS ya. Memang ada variasi ya, ada perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Misalnya kalau BAS ini tadi sektor ekonominya yang meliputi keuangan mikro ya, biasanya jadi BAS itu fokusnya kepada keuangan mikro, sehingga lebih kepada nanti pengembangan masyarakat melalui zakat ini ya, ekonomi para peternak misalnya. Kemudian bidang sosial, artinya tadi sudah tidak hanya sama, Basnas juga tidak hanya berpikir soal perubahan pengembangan ekonomi, tetapi juga harus merubah juga tatanan sosial masyarakat, begitu ya. Sehingga tadi program-programnya juga terlihat ya, ada rumah sehat, tanggap bencana, beasiswa misalnya ya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga ada kepentingan dakwah dan advokasi. Ini meliputi tadi program-program Basnas untuk mu'alaf misalnya, dan kajian-kajian strategis yang lainnya. Nah, sedangkan di LAS ini programnya tadi banyak yang terpadu ya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan itu jadi terintegrasi gitu ya, tidak hanya satu gitu merubah ekonominya saja gitu ya, tetapi aspek-aspek yang lainnya juga menjadi bagian dari program. Kemudian tujuan programnya adalah terbentuknya pemberdayaan masyarakat atau penguatan kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi. Jadi dibangunlah lembaga-lembaga usaha desa. Nah, ini juga akan bersinggungan juga dengan program pemerintah ya tentang desa ya gitu ya. Kemudian pemanfaatan dilakukan secara komunitas atau desa yang meliputi berbagai aspek ekonomi, pendidikan, sosial, dan keagamaan. Nah, ini terakhir barangkali, jadi bagaimana sesungguhnya zakat produktif itu tujuannya yaitu merubah mustahik menjadi muzaki. Tetapi karena ini sesuatu hal yang tidak mudah, memerlukan upaya yang kuat ya, yang sungguh-sungguh di dalam proses dan konsistensinya ya, memang harus konsisten ya. Seringkali kan karena ketidaksabaran itu ya tadi sudah banyak yang tutup gitu ya, yang banyak yang selesai tapi belum terukur, jangankan terukur ya, jangankan tercapai, terukur juga belum. Nah, jadi makanya ada di antara mustahik dan muzaki itu muktafi gitu ya. Jadi sejauh ini mungkin yang sudah bisa terlaksana itu membuat mustahik menjadi muktafi ya, dia sudah cukup mencukupi dirinya sendiri gitu, tapi belum terdorong untuk menjadi muzaki gitu ya. Nah, ini evaluasi secara umumnya saja gitu ya, dari tujuan yang mendorong mustahik menjadi muzaki itu ya masih jauh begitu ya, ya setidaknya tadi sampai di muktafi begitu ya, karena diantaranya adalah tadi permasalahan-permasalahannya itu diantaranya adalah tadi ada dalam mustahik sendiri ya, dalam pola pikirnya, kapasitas mustahik ya, pasar, permodalan gitu ya, banyak hal-hal yang memang harus dibenahi begitu. Nah, secara umum memang terdapat pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omset, dan keuntungan ya dengan melalui zakat produktif ini gitu ya, ada pengaruh yang positif, tetapi tadi belum ya sampai kemudian prosentasinya kalau sampai muzaki itu mungkin masih sangat rendah ya. Sejauh ini dari hasil temuan kami itu menurut mereka paling 50%-an ya itu sudah berhasil menghantarkan mustahik menjadi muktafi dengan zakat produktif ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Neneng atas pencerahannya, luar biasa sekali ya. Ya, masih ada waktu 15 sampai 20 menit nih ya, 15 menit lah ya, sampai 10.15. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian, untuk kita bisa diskusi. Terima kasih untuk Ibu Sulistiowati ini dari
Indonesia Banking School kalau nggak salah ya. Terima kasih sudah hadir gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya juga. Ada Pak Ahmad Yani ini dari beliau tesisnya kebetulan tentang lazismu ya, lazismu ya. Kemudian yang lain juga. Siapa? Oke, kita bisa diskusi ya. Oke, sebelum yang lain bertanya, mungkin saya mau nanya sedikit dulu Ibu Dokter nih terkait tadi dengan zakat ya. Mungkin kita luaskan leverage-nya lagi menjadi tadi Ibu juga sudah menyinggung sebenarnya instrumen untuk misalnya yang lebih spesifik yaitu mengentaskan kemiskinan dalam Islam. Gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih porsi ya instrumen-instrumen dalam Islam itu yang bisa ya mengurangi lah ya kemiskinan ini. Ya, jadi kan tadi bukan hanya zakat saja tapi mekanismenya itu sebenarnya seperti apa, Bu? Silakan, Bu. Baik. Sebenarnya kan yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan yang bukan Islam itu justru ada dalam instrumen ini ya, Islamic social finance ini. Betul. Ya, bagaimana bahkan di antara instrumen sosial Islam ini kita tadi mengetahui ada yang diwajibkan ya. Kalau diwajibkan itu kan ya sesuatu yang beda bebannya ya dirasakan kepada umat ya. Artinya pendistribusian harta gitu ya menjadi sangat penting dalam ajaran Islam, dan ini mungkin kalau kita lihat di dalam surat Al-Hasyr itu ya dulatun bainal agniya gitu ya, supaya kan harta ini tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja yang kemudian ya melahirkan seperti yang mungkin kita kan berada di fase itu sekarang ya, melahirkan kondisi di mana pendapatan ya itu rasio pendapatan itu sangat senjang gitu ya. Ada perbandingan yang sangat tidak luar biasa jauhnya ya. Satu orang berpenghasilan berbanding jutaan orang gitu. Luar biasa gitu ya. Ini bisa seperti apa gitu. Jadi konsep kemiskinan dalam Islam itu kan bukan berarti memang hilang orang miskin gitu ya. Betul. Kayaknya miskin juga sudah sunatullah kayaknya ya. Betul. Tetapi miskin yang tetap bahagia gitu. Miskin tapi bahagia ya. Iya betul. Jadi tetap miskinnya tetap bahagia, dan tadi kalau saya sih lebih senang menggunakan bahasa orang miskin yang lolos ujian gitu. Karena kan orang kaya juga kalau tidak lolos ujian mah sama aja gitu kan, dia tidak akan merasakan kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah sekalipun kaya ya kalau dia tidak lolos ujian. Nah sama miskin juga gitu, dia akan memperoleh kebahagiaan kalau lolos ujian gitu. Jadi lolos atau napi lulus Bu Dokternya. Saya melihatnya dari ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah, jadi, betul. Harta itu ya, harta dan anak-anak itu adalah ujian gitu ya. Jadi orang yang baik hidupnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya yang lolos ujian. Nah, persoalannya adalah tadi orang-orang kaya dengan orang-orang yang diberikan kehidupan miskin ya, karena tadi ujiannya sama kan berarti. Yang orang kaya yang diuji dengan harta dengan kekayaan, orang miskin diuji dengan kemiskinan, itu alat ujinya, soal ujiannya beda. Itu aja gitu. Soal ujiannya aja yang beda. Tapi kalau lolos ya sama-sama gitu. Hasilnya akan memperoleh fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebaliknya kalau tidak lolos sama juga, yang kaya dan miskin itu dia akan tidak akan mendapatkan kehidupan yang hasanah begitu. Nah, oleh karena itu tadi saya lebih senang menyebutnya dengan lolos ujian. Jadi bagaimana kita, makanya dalam program zakat produktif ini bagaimana tadi persoalan religiusitas mustahik itu perlu ditingkatkan ya. Jadi saya sangat setuju dengan paradigma yang menyelesaikan persoalan kemiskinan umat itu tidak hanya dari sisi ekonomi gitu ya, tapi juga harus jadi pembangunan ekonomi melulu gitu, tetapi tadi religiusitasnya, kesehatannya, pendidikannya itu tidak disentuh ya, percuma gitu, karena nanti akan melahirkan orang-orang yang hanya kaya tapi tidak akan lulus ujian gitu. Jadi ketika orang kaya, nah
Tinggal kan nanti diantaranya tadi mungkin peningkatan religiusitas untuk jadi makanya ini perlunya programnya itu kan buat mustahik dan buat muzaki Betul. juga. Betul, Gitu ya. betul. Bagaimana menjelaskan tentang jenis-jenis ujian itu, menyampaikan soal-soal ujiannya kalau untuk yang miskin itu misalnya adalah tadi ya salah satu diantaranya keluh kesah kan gitu ya. Oke, luar biasa sekali Bu Dokter, ini deep Gitu sekali ya. ya. Manoa kan begitu ya. Nah Betul, itu betul, betul, dari mulai betul. keluh kesah. Jadi Mhm. bagaimana itu hilang keluh kesah tapi dirubah menjadi kinerja gitu ya, menjadi kinerja yang positif. Kemudian maksiat gitu ya. Maksiat itu karena seringkali mungkin orang yang tadi terbatas berpikir jangankan yang halal, haram oge hese. Misalnya kali ada Hesenya, kata-kata itu ya. betul, betul. Yang haram juga susah gitu, apalagi yang halal. Jadi memang ujiannya maksiat. Maksiat tuh dalam arti tadi akhirnya menghalalkan yang haram, ya memudah-mudahkan hal-hal yang seharusnya dijauhi gitu. Nah, untuk maksiat sebenarnya kan sama ujiannya untuk orang kaya juga ada, tapi bentuknya aja yang berbeda gitu ya. Kalau untuk orang kaya mungkin kan bukan karena keluh kesah karena kesulitan, kemudian mengambil tapi tadi sama maksiatnya bisa melakukan hal yang melanggar. Nah, walaupun tadi pelanggarannya itu tadi karena didukung oleh hartanya, gitu ya. Mohon maaf, kan ada kata-kata seperti ini kalau orang kaya itu ya Pak Isna. Ya saya ini apalah, ini sudah, itu sudah gitu. Yang kuning sudah, yang putih sudah, ya, yang hitam manis sudah gitu ya. Jadi karena menurut dia banyak yang bisa dibeli gitu kan dengan uang gitu ya. Ini jadi luar biasa. ini ya jenis-jenis ujiannya itu yang harus dikenalkan dan tadi bagaimana supaya lolos tadi dari ujian-ujian itu. Nah diantaranya kalau tadi untuk zakat produktif itu tadi ya keluh kesah diganti dengan kinerja gitu ya. Perlukan kekuatan keyakinan supaya ketika kita mengupayakan yang halal sekalipun hasilnya sedikit tetapi itu barokah. Nah itu kan perlu penguatan keyakinan, keimanan untuk hal-hal seperti itu. Kalau untuk yang mustahik misalnya ya tadi. Nah, jadi seperti itu mungkin Pak. Jadi Oke, terima kasih Bu Dokter, luar biasa tadi. sekali. Ya, tadi sangat ini ya, deep sekali ya, sangat mendalam sekali. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ini sebenarnya salah satu dari solusi yang diberikan karena banyak sekali conference, kemudian juga seminar, webinar itu yang ujung-ujungnya itu adalah bahwa ada yang hilang dari ekonomi dan bisnis syariah, yaitu tauhid atau tadi bahasanya adalah religiusitas. Sehingga sebelum kita berbicara tentang zakat, mustahik, sebelum kita bicara tentang wakaf, pemberdayaan, lingkungan dan sebagainya, itu justru tauhid atau akidah atau religiusitas itu perlu betul-betul dikuatkan. Ya, jangan sampai terjebak kepada sesuatu yang tadi ya kita anggap sebagai malah furuk gitu, yang usulnya itu yang tadi keyakinannya, tadi misalnya bahwa dalam prinsip atau paradigma Islam ya miskin itu bukan aib gitu ya. Karena tadi Ibu Dokter juga mengatakan miskin dengan kaya itu ya sama-sama cobaan. Nah ini justru menurut saya yang paling penting. Jadi kalau ditanya tentang tadi bagaimana sebenarnya solusi Islam dalam mengentaskan atau mengurangi kemiskinan gitu ya. Yang pertama ya perkuat dari sisi religiusitas, baru nanti ke teknis yang lebih duniawi. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan boleh raise hand atau langsung di-cut saja nggak apa-apa. Saya mau bacakan dulu yang ada di meeting chat, di chat room. Ini terima kasih untuk Pak Junaidi, beliau ASN di Kehutanan dan kemarin idenya adalah membuat untuk wakaf hutan dan juga wakaf mangrove gitu ya, dan perkebunan juga. Beliau punya perkebunan kopi dan beberapa perkebunan yang rencana dikembangkan untuk dari wakaf. Terima kasih. Soalnya rekamannya ada. Kemudian ini dari Bu Sulistiawati. Terima kasih dari Indonesia Banking School tadi ya. Jadi ini untuk bertanya nih ke Bu Dr. Neneng nih terkait dengan penjelasan keutamaan menyalurkan zakat ke-8, maksudnya ke-8 asnaf ya, dari lingkup terdekat muzaki untuk zakat fitrah sajakah atau juga zakat mal. Jadi apakah untuk prioritas zakat tadi prioritas untuk mustahik itu yang 8, apakah hanya untuk zakat fitrah atau zakat mal? Itu yang pertama. Yang kedua, jenis zakat konsumtif sajakah atau zakat produktif untuk prioritasnya? Silakan Bu Dokter. Ya,
Baik, terima kasih Ibu siapa tadi ya atas pertanyaannya. Ya, jadi ini juga salah satu masalah ya karena sampai hari ini salah satu masalah dalam pengelolaan zakat adalah database mustahik, gitu ya. Nah, sementara apa namanya ini kan perlu sebenarnya gitu ya supaya tadi pemetaan penyaluran zakat itu apa namanya merata gitu ya. Jadi seringkali kan kita apa namanya kalau misalnya saya kan ada ibu-ibu pengajian juga memang di rumah ya Bu ya. Nggak ada yang belum ada satu lembaga zakat pun misalnya saya tahu nih ada memang yang sebenarnya sudah layak ya untuk karena sudah termasuk mustahik lah gitu ya. Nah di daerah itu memang ada gitu kan karena UVZ itu kan sampai ke DKM masjid gitu ya. Nah tetapi tadi dalam pengelolaannya juga saya melihat artinya tadi kalau ibu yang tanyakan adalah bagaimana yang terdekat, itu yang terdekat Bu, bukan hanya zakat fitrah tapi zakat mal juga. Gitu ya, karena kita tidak bisa apa namanya menitipkan zakat kita misalnya ya di tempat daerah yang lain sementara di tempat kita sendiri ada yang membutuhkan. Ya, nah makanya ini saya melihatnya dari apa namanya bahasa Al-Qur'an ketika menyebut tetangga dekat, tetangga jauh. Gitu ya. Kemudian ada wabil walidaini wal akrobin ya, gitu kan. Itu penyaluran harta itu ada terikat oleh itu gitu ya kan, ada prioritas ya. Bahkan walaupun mungkin itu tidak disebut instrumennya zakat begitu ya. Nah, tetapi kalau menurut saya itu isyarat bahwa di dalam penyaluran ini memang harus ada skala prioritas. Ketika menyebut fakir miskin pun misalnya di dalam asnaf zakat itu menunjukkan adanya prioritas gitu ya. Kalau menurut saya itu penyebutan gitu ya, penyebutan urutan itu menunjukkan skala prioritas. Nah, ini juga salah satu di antara kendala yang memang dihadapi oleh lembaga-lembaga zakat karena tadi masih ada apa namanya muzaki yang menyalurkan zakatnya mungkin tadi untuk internal kerabatnya sendiri gitu ya, untuk kerabat gitu ya. Kerabat dalam arti kan bisa kerabat dekat, kerabat jauh ya. Gitu. Gimana antara kerabat dekat dengan kerabat jauh kan begitu ya. Kenapa ada penyebutan itu gitu. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh begitu ya. Nah, ini menunjukkan kalau menurut saya prioritas. Artinya ya kita harus memperhatikan tadi apa namanya lingkup yang memang disebutkan oleh Al-Qur'an terlebih dahulu apa untuk instrumen zakat juga gitu ya. Walaupun tadi mungkin bahasa di dalam Al-Qur'an untuk penyebutan wabil walidaini wal akrubun itu ya tidak menyebut zakat tapi lebih menggunakan kata infak gitu ya. Nah, tetapi tadi penyaluran ini menunjukkan Allah memberikan perhatian kepada apa namanya kelompok-kelompok gitu ya yang disebut tadi urutannya gitu ya yang disebut string gitu kan ya di dalam Al-Qur'an. Jadi jawabannya untuk Ibu tadi ya bukan hanya zakat fitrah saja Bu. Nah, inilah salah satu jadi masukan kami juga gitu ya dalam persoalan-persoalan pengelolaan zakat ini kepada lembaga-lembaga zakat ini adalah tadi gitu ya bagaimana supaya tadi skala-skala prioritas ini ya hal-hal keutamaan dalam penyaluran zakat ini menjadi juga bagian yang diperhatikan gitu. Ya, bukan kalau zakat fitrah kan lebih kepada temporary ya Bu ya setelah apa namanya Ramadan begitu ya. Tapi kalau zakat mal ini kan bisa tadi bisa dalam jangka yang panjang apalagi ya produktif gitu ya. Jadi sama untuk yang apa namanya produktif juga sama gitu harus prioritaskan dulu gitu ya. Masa ada tetangga kita yang perlu ditingkatkan usahanya ya supaya dia apa namanya lancar gitu ya modalnya gitu ya karena misalnya jatuh bangun segala macam. Nah, kita tapi menitipkan zakatnya ke apa namanya lembaga yang jauh gitu ya dari tempat tinggal kita.
gitu. Nah, tapi ini memang persoalan gitu ya. Di satu sisi kita kan memang dengan undang-undang zakat ini diharapkan optimal gitu ya, muzaki ini menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat supaya lebih mudah juga kan tadinya untuk dievaluasi ya, diukur dan segala macam. Tetapi ini salah satu problemnya juga adalah ini mungkin ya tentang database mustahik. Nah, sementara tadi di sisi yang lain kalau menurut saya tadi pertanyaan Ibu ini tadi memang keutamaannya itu untuk penyaluran zakat ini gitu ya, lingkup terdekat muzaki dulu, baik tadi ya disebut tetangga dekat, tetangga jauh, atau kerabat dekat, kerabat jauh gitu. Oke, terima kasih Ibu Dokter. Ya, jadi tadi ke Ibu Sulistiawati, jadi kan tadi di ini ya di surat Taubah ya, inamas shodaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya itu sebagian ulama menyebutnya dengan skala prioritas ya. Demikian juga tadi tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ini dua ayat dan juga di sini menunjukkan tentang skala prioritas itu adalah berurutan, kemudian juga yang paling dekat akrob gitu ya. Oke, terima kasih. Ini waktunya tinggal 3 menit ini Bu Dokter ya. Tapi ini ada pertanyaan dari Pak, mungkin bisa dijawab langsung ya dari Pak Jayadi, mahasiswa kita nih, luar biasa. Ini terkait dengan tentang bagaimana indikator penerima bantuan zakat produktif agar tetap tepat sasaran, apa yang dijual lembaga zakat swasta agar diterima para calon muzaki dalam zakat produktif. Ini dari sisi marketing ya. Kemudian yang berikutnya dari Pak Ahmad Burhimin terkait dengan apa saja kriteria muzaki kalau data yang ada belum sesuai kriteria tersebut. Kemudian dari Pak Lukman terkait dengan konsep tadi yang baru yaitu dari mustahik ke muktafi kemudian sampai kepada muzaki ya. Sejauh mana penguatan konsep ini dalam perkembangannya lembaga zakat pemerintah dan lembaga sosial di masyarakat. Waktunya 2 menit ini Bu Dokter nih. Silakan singkat saja, nanti bisa diskusi lagi nih. Iya, baik. Kriterianya itu bahkan sudah ada gitu ya di untuk kriteria penerima zakat ya, baik yang konsumtif maupun produktif gitu ya. Memang sudah dibuatkan sampai lupa ini istilahnya apa ya. Ada itu di aturan di Basnasnya sudah ada. Sampai lupa namanya. Mohon maaf ya karena ngelihat 2 menit lagi nih jadi pada kabur. Tapi yang jelas gitu ya. Tapi yang jelas tadi Pak, sebagaimana di undang-undang ya, untuk zakat produktif itu kebutuhan yang pokok, yang utama gitu ya, itu tadi yang primer ya, kebutuhan makan gitu ya, bahan primer pokok ya, itu pokok harus dipenuhi dulu, baru kemudian diberikan program zakat produktif gitu. Jadi tidak semua memang mustahik ini bisa di treatment ya dengan program zakat produktif gitu ya. Karena kan tadi kalau memang mohon maaf ya, memang yang dihadapi oleh mereka itu adalah makan, problemnya adalah makan. Untuk makan hari ini tuh dipikirkan hari ini, gitu ya. Jadi dicari hari ini, bukan hanya dipikirkan, dicari hari ini, gitu. Dan belum tentu itu kan. Jadi ada mustahik itu yang seperti itu. Nah tentu saja ini harus tenang dulu gitu ya, harus jadi luar biasa gitu ya sebenarnya kalau saya melihat aturan mengenai pengelolaan zakat produktif ini sudah bagus. Jadi tadi ada kriterianya itu diantaranya adalah terpenuhinya terlebih dahulu kebutuhan vital ya, kebutuhan pokok dari si mustahik sehingga dia mulai nanti bisa berpikir tentang usaha gitu ya. Karena kalau perut lapar gitu ya, apalagi yang lapar bukan hanya dirinya tetapi tadi anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya gitu ya. Nah, kan tadi kadal fakru ayakuna kufron. Ya, seringkali dalam keadaan yang seperti itu yang mendekatkan orang itu bahkan kepada kekafiran gitu kan, kefakiran itu ya. Jadi kondisi itu sangat. Nah, sehingga itu dulu harus dipenuhi. Nah, baru kemudian tadi diutamakan ya yang sudah memiliki
tadi aktivitas usaha. Karena kan akan lebih mudah mendampinginya, membinanya. Gitu. Kalau yang sama sekali blank gitu ya, kemudian tadi disuruh usaha, ya pasti perlu effort yang lebih besar juga, dan itu identik juga dengan biaya yang besar gitu ya. Tapi kalau sebelumnya sudah ternak hewan orang lain, ya sudah coba dagang-dagang barang orang lain gitu ya, nanti dikasih modal untuk sendiri supaya tidak tergantung pada orang lain bisa. Jadi seperti itu. Di antaranya ininya ya, tapi yang utama itu adalah tadi kebutuhan yang paling mendesaknya tuh dipenuhi dulu. Jadi tidak langsung gitu ya Pak, penyaluran zakat produktif itu akan ada seleksi di antaranya tadi setelah kepenuhannya kepenuhi, kemudian dia yang diutamakan yang sudah memang ada usaha gitu ya, sehingga tidak perlu besar ya effortnya untuk mensupport mereka berusaha yang melakukan kegiatan usaha. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin bisa biar lebih tambah semangat ya nanti belajarnya lagi, bertanya lagi kepada siapapun yang lain lagi. Mohon maaf kalau tidak terjawab semua ya Bapak Ibu, karena 10-20 ya kita ada kebetulan juga ada ya. kuliah. Tukeran. Tukeran. Betul. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ini justru biar kita penasaran gitu ya, karena tadi banyak sekali hal-hal kebijakan-kebijakan terbaru gitu, apalagi nanti based from field gitu ya, dari lapangan kita akan tahu bagaimana pemahaman-pemahaman cabaran-cabaran ataupun tantangan-tantangan baru terkait dengan zakat, termasuk juga mungkin kita belum sampai kepada pembahasan tentang digitalisasi ya, digitalisasi dari wakaf itu sendiri. Tapi tadi sudah mencerminkan, jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa pembahasan kali ini ada ketika berbicara tentang manajemen pengelolaan dan juga isu-isu kontemporer terkait dengan wakaf, maka yang hal pertama atau terkait dengan zakat, infak, sodako, dan wakaf ataupun Islamic Social Finance, yang pertama adalah penguatan dari sisi religiusitas, tauhid, akidah kita terus ditingkatkan agar bisa memahami dan memiliki juga Islamic worldview, paradigma mindset kita adalah mindset yang Islamik. Setelah itu dikuatkan baru berbicara tentang bagaimana teknis pengembangan sebagai implementasi bagi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Zakat sebagai satu instrumen selain juga Islamic Social Finance yang lainnya, plus kita juga bicara tentang doribah juga belum dibahas juga, itu akan menjadikan satu solusi ya bagi bangsa negara untuk bagaimana mengelola keuangan negara berbasis nilai-nilai Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Live duluan. Terima kasih Bu Dr. Nenek, terima kasih ilmunya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Ini link ini nggak berhenti ya, dia ada terus. Di foto gitu ya. dulu ya, Pak. Iya. Iya, boleh. Sebentar. Silakan, Pak Ajat boleh di open kameranya semuanya. Saya sambil siapkan untuk yang ininya juga. Tadi saya sudah foto juga. Oke, sudah? Oke ya, saya foto dulu sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Bu Dokter, kita lanjut ke ruang berikutnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman semuanya. Silakan tetap di sini juga bisa. Saya juga masih gunakan 2 ini ya. Jadi saya juga sudah masuk ke grup ini. Mudah-mudahan 5 menit ke depan kita akan buat yang di guest lecture. Ini ketuanya siapa ya? Ketuanya itu ada Pak Ahmad aja kali ya.
Tadi saya sudah bilang bisa hubungi ke Pak Sulaiman juga bisa masuk atau ikut juga di kelas saya juga bisa masuk juga di link yang sudah saya share tadi di chat room. Gitu ya. Oke. Nah, saya akan buatkan, saya pakai 2. Sebentar. Oke, terima kasih. Bisa sambung ke yang grup yang di itu juga boleh. Kita lihat bisa apakah bisa. Bentar.